Di dalam Sujong sangat kagum dengan barang-barang yang ada di ruangan tersebut karena dia baru pertama kali melihat ruangan seperti itu selama ini. Tidak lama datang Ju Yeon dan langsung memberi alasan jika itu bukan ruangannya melainkan ruangan keponakannya, tapi keponakannya sedang ada di luar kota sehingga membuat Ju Yeon menelpon orang untuk memperbaiki barang yang rusak milik keponakannya. Menyadari tingkah laku Ju Yeon yang sangat panik dan takut karena Sujong masuk ke sana membuat Sujong tahu jika semua yang dikatakan oleh Ju Yeon adalah kebohongan karena Sujong sudah tahu pasti ruangan tersebut adalah milik dari Ju Yeon. Sujong lalu memperbaiki barang yang rusak dan tidak perlu waktu lama dengan gampang Sujong memperbaiki barang tersebut. Setelah selesai memperbaiki barang tadi ketika Sujong akan pulang tidak sengaja dia terpeleset untungnya ada Ju Yeon yang langsung memeluk Sujong agar Sujong tidak terjatuh namun mereka berdua merasa canggung akibat Ju Yeon memeluk Sujong ketika akan membantunya. Sujong pun membereskan semua barang bawaannya untuk pulang tapi sebelum pulang ada orang yang menelpon Sujong yang mengabari jika ayahnya masuk rumah sakit akibat terjatuh di saat sedang memperbaiki lampu. Ju Yeon yang juga mendengarnya ikut dengan Sujong ke rumah sakit untungnya setelah mereka berdua sampai ke rumah sakit ayah Sujong baik-baik saja namun ayah Sujong harus dirawat terlebih dahulu karena kaki ayah Sujong patah. Tidak hanya ikut Ju Yeon juga memberi kamar rawat ayah Sujong yang paling mahal di rumah sakit tersebut dan Sujong juga tidak bisa menolak kebaikan Ju Yeon akibat Ju Yeon beralasan jika Sujong bekerja di perusahaan Yongsung maka mereka semua adalah keluarga yang harus saling membantu. Ayah Sujong yang bernama Won Seop berterima kasih atas kebaikan Ju Yeon terhadapnya lalu Ju Yeon menanggapinya dengan ramah dan berkata jika semua orang harus saling membantu. Melihat Sujong bersama Ju Yeon ayahnya sangat senang karena selama ini Sujong tidak pernah membawa laki-laki ke hadapannya selain Ju Yeon dan ayahnya beranggapan jika Ju Yeon ini adalah pacar dari Sujong. Situasi mulai membaik lalu Ju Yeon pamit pergi dan Sujong mengantar Ju Yeon keluar dengan terus tersenyum dan berterima kasih terhadap Ju Yeon karena telah membantu ayahnya. Setelah Ju Yeon pergi Sujong yang tadinya tersenyum di depan Ju Yeon tiba-tiba dia terlihat sangat ketakutan dan sedih akibat dia sebenarnya sangat trauma masuk ke rumah sakit karena dulu dia melihat dengan mata dia sendiri ibunya meninggal ketika ibunya dirawat di rumah sakit. Ju Yeon juga melihat Sujong sedih di sana karena dia belum pergi setelah menyadari jika Sujong mencoba menyembunyikan sikapnya di depannya tadi. Mengetahui semua itu Ju Yeon membeli makanan dan boneka untuk Sujong yang dia titipkan di kasir rumah sakit yang ada di sana dan setelah Sujong mengambil barang tersebut dia kembali tersenyum karena walau Ju Yeon sangat konyol tapi Sujong tahu Ju Yeon adalah orang baik. Keesokan harinya di saat Sujong menemani ayahnya di rumah sakit datang Su Bin yang menyuruh kakaknya untuk bekerja karena dia yang akan mengurus ayahnya di rumah sakit. Karena ada Su Bin yang menemani ayahnya Sujong datang kembali ke apartemen Ju Yeon untuk mengambil barangnya yang tertinggal waktu itu setelah memperbaiki barang yang rusak milik Ju Yeon. Setelah mengambil barang tersebut Sujong pamit terhadap Ju Yeon karena dia akan pergi ke kantor untuk bekerja sayangnya ketika akan pergi mobil Sujong tidak ingin menyala akibat mobil tersebut sudah sangat tua. Ju Yeon lalu menghampiri Sujong dan langsung membawa mobil tersebut ke bengkel untuk memperbaiki komponen mobil yang rusak. Karena kerusakan mobil tersebut sangat parah, Ju Yeon diberitahu oleh pihak bengkel jika butuh waktu yang lama untuk memperbaiki mobil tersebut. Tidak ingin ambil pusing, Ju Yeon membeli mobil baru untuk Sujong sebagai pengganti mobil yang rusak selagi diperbaiki. Awalnya Sujong menolak semua itu, tapi setelah Ju Yeon mengatakan jika Sujong membutuhkan mobil tersebut untuk bekerja dan membawa ayahnya pulang dari rumah sakit, Sujong pun menerima semua itu karena apa yang dikatakan oleh Ju Yeon ada benarnya. Pindah scene ketika Ju Yeon sedang akan meeting dengan perusahaan lain, tidak sengaja tablet miliknya terjatuh akibat seorang anak tidak sengaja menyenggolnya padahal bahan meeting semuanya ada di tablet tersebut. Karena tidak mempunyai banyak waktu akibat meeting akan segera dimulai, Ju Yeon menelpon Sujong agar mengirim bahan meeting yang ada di laptop miliknya di ruangannya.
Su Jong langsung ke ruangan Ju Yeon dan meminta kata sandi laptop milik Ju Yeon, tapi Ju Yeon enggan memberitahu kata sandi tersebut karena malu. Namun karena tidak ada waktu lagi, Ju Yeon memberitahu Su Jong jika kata sandinya "aku adalah iblis" yang membuat Su Jong langsung tertawa. Pindah ke Shinwo yang terus datang ke restoran milik Ha Jin setelah kejadian waktu itu karena Shinwo telah jatuh cinta terhadap Ha Jin, namun dia belum berani menyatakan perasaannya karena baru mengenal Ha Jin. Selesai makan di restoran Ha Jin, Shinwo lantas pulang bersama temanya, tapi di perjalanan pulang Shinwo terus teringat terhadap Ha Jin yang membuat Shinwo kembali ke restoran Ha Jin untuk mengungkapkan perasaannya. Sebertemunya dengan Ha Jin, Shinwo langsung mengajak Ha Jin untuk berkencan. Sayangnya Ha Jin menolak Shinwo, padahal waktu itu Ha Jin yang mencium Shinwo terlebih dahulu. Ha Jin juga memberitahu Shinwo jika dia tidak ingin berkencan terlebih dahulu karena trauma akibat dia pernah bercerai dengan mantan suaminya. Lalu Shinwo pun tidak memaksa Ha Jin dan terlihat lapang dada setelah Ha Jin menolaknya. Selesai bekerja, Ha Jin di jalan tidak sengaja bertemu Ju Yeon dan langsung menyadari jika orang yang ada di hadapannya adalah si naga api hitam, di mana Ha Jin ini adalah salah satu anggota dari guild milik Ju Yeon. Ju Yeon juga menyadari jika Ha Jin adalah temanya di game dan mencoba kabur dari Ha Jin. Sayangnya Ha Jin berteriak memanggil Ju Yeon agar tidak kabur. Mereka berdua lalu mengobrol dan Ha Jin merasa kagum karena Ju Yeon yang Ha Jin kenal dulu jauh berbeda daripada sekarang yang terlihat lebih mapan. Tapi Ju Yeon malah menyuruh Ha Jin tidak memberitahu jika Ha Jin bertemu dengan Ju Yeon saat ini terhadap siapapun. Jika tidak, Ju Yeon tidak akan pernah membantu Ha Jin lagi di dalam game. Ternyata mereka masih bermain game sampai sekarang walau tidak serajin dulu karena kesibukan mereka masing-masing. Tidak lama setelah Ju Yeon pergi, datang Su Jong yang membuat Ha Jin takut. Su Jong melihat si naga api hitam karena Ha Jin belum menyadari jika mereka berdua sebenarnya telah saling mengenal. Untungnya setelah memastikan jika Su Jong tadi tidak melihat siapapun, Ha Jin merasa lega karena ternyata Su Jong ini dari dulu sampai sekarang sangat membenci si naga api hitam akibat dulu telah menipunya. Pindah scene ketika Su Jong di kantor dan melihat berkas yang menyatakan jika perusahaan Yongsung akan bekerja sama dengan perusahaan yang terlihat buruk dan itu bisa merugikan perusahaan Yongsung. Ketika rapat dimulai, Ju Yeon bertanya terhadap karyawannya apakah mereka semua setuju dengan berkas yang dia buat dan semua orang terdiam walau mereka semua tahu jika proyek yang sedang dibuat oleh Ju Yeon akan merugikan perusahaan Yongsung. Berbeda dengan Su Jong yang menentang semua itu dan memberitahu alasannya kenapa dia menentang proyek tersebut akibat perusahaan yang Ju Yeon ajak bekerja sama adalah perusahaan yang sangat buruk dan itu bisa membuat perusahaan Yongsung rugi. Mendengar semua itu, Ju Yeon memberitahu semua orang jika dia sebenarnya sedang menguji karyawannya dan hanya Su Jong yang berani menentang proyek tersebut. Padahal Ju Yeon mengetahui jika semua orang yang ada di sana juga tahu jika proyek itu dijalankan maka perusahaan Yongsung akan rugi. Ju Yeon melakukan semua itu karena dia ingin tahu sikap semua karyawannya dan ternyata hanya Su Jong yang berani melawannya jika semua itu bisa merugikan perusahaan. Kesal karena dia sedang diuji, Su Jong terlihat sedikit menjauhi Ju Yeon. Lantas Ju Yeon yang menyadari itu semua membawa Su Jong ke tempat bermain agar bisa menghibur Su Jong. Mereka berdua lalu bersenang-senang di sana dan melakukan pertandingan game di mana mereka harus mengumpulkan poin berapa game yang telah mereka menangkan. Sayangnya Ju Yeon terlalu tangguh untuk Su Jong kalahkan yang membuat Su Jong terlihat masih kesal karena tidak terima kalah dari Ju Yeon. Selesai bermain game, Su Jong mengajak Ju Yeon ke tempat restoran temanya yang tidak jauh dari sana di mana itu adalah restoran milik Ha Jin. Sesampainya di restoran tidak sengaja tali sepatu Su Jong lepas dan Ju Yeon pun mengikat kembali tali sepatu tersebut yang membuat Su Jong kaget akan semua itu. Di saat mereka berdua saling menatap, Ha Jin menelpon Su Jong dan memberitahu Su Jong jika si naga api hitam ada di depan restorannya. Lantas Su Jong kaget akan semua itu.